di arah early gamenya. Dan langsung kita masuk ke game yang kedua. Alter Ego X berhadapan dengan Bigetron Beta. Tentunya masih dipandu oleh Gio, Mirko, dan juga Choji. Oke, mari langsung saja kita masuk di dalam game yang kedua, Bigetron Beta. Dengan hero yang, tanknya sama ya, roamernya sama. Jadi Barbosa bakal lagi dan lagi maju ke arah depannya, coba untuk melakukan damage dan juga coba untuk mengganggu seorang Mars yang melakukan purple buff-nya. Tapi sama responsnya dari Leo Murphy yang langsung melakukan cover. Yes. Ini akan menjadi pertarungan yang menarik antara Tempest of Blade dan juga Bone Symbol yang akan menjadi salah satu counter bagi ultimate dari Mars itu sendiri. Bahkan di sisi lain di area bawah, Razel sepertinya masih belum di-GB oleh teman-teman dari Alter Ego X. Tapi selain Simba kali ini mencoba nakal sedikit ke arah seorang monster. Bahkan masih tenang dulu dari kedua tim. Masih mencari objektif yang ada supaya dari kedua tim bisa memaksimalkan first blood yang tentunya mengamankan pundi-pundi gold bagi kedua tim. Oke, dari bawahnya ini udah kelihatan banget sih. Kita tadi juga sempat bahas sedikit sama Umawa ya. Dimana kalau match up Papuan Kupa sama Beatrix ini harusnya Papuan Kupa menang almost every time. Kalau 1v1, kalau di game ya beda cerita lah. Tapi di sini sama, Gamora udah agak kesusahan di arah gold lane ya. Dan juga di arah tengahnya, Moreno harus melakukan clearing dengan range gitu ya. Dan ini pinter banget sih dari Alter Ego, dimana mereka itu taruh minion wave-nya biar susah buat Moreno masuk. Ya, butuh space juga ya untuk Moreno-nya masuk ke depan. Tapi udah mulai ada charge di sana ke arah seorang Leo Murphy. Semua ketahuan gerak-geriknya. Barbosa di depan sana, tapi link dari Mars untuk masuk. Tapi lihat dari Cardonya mencoba untuk mendapatkan satu Razel. Di counter begitu saja. Barbosa yang menolong dengan bom simbol, memukul mundur teman-teman dari Bigetron Beta. Dan Alter Ego X masih mencoba untuk mendapatkan point kill-nya. Di sisi lain, Bigetron Beta masih coba untuk merespon. Cardo di depan sana mencoba untuk adu mekanik, tapi Mars yang dapatin satu gold buff. Oke, tapi di area bawahnya Leo Murphy sudah melakukan damage bersama juga dengan Razel. Barbosa harus berhati-hati, tarot goldnya bakal langsung menjadi target dan juga priority untuk Alter Ego. Langsung hilang tarot goldnya dan itu bakal menjadi Alter Ego yang mendapatkan keunggulan hampir 1000 gold di menit yang kedua. Ya, ini jadi hal yang wajar ya untuk Alter Ego X karena dia punya Razel dengan Popol Kupanya sangat sigap untuk menghancurkan setiap objektif. Dan sebentar lagi mungkin gua rasa Popol Kupanya bakal naik ke atas untuk tukeran ngambil gold sheet-nya lagi. Tapi di sisi lain, Turtle yang pertama sudah mulai hadir tengah-tengah line of down. Simba dan Monster masih pukul-pukulan. Bisa jadi nih kelarnya 5 hari lagi Pak kalau Popheus sama Uranus Pak. Top lane sih Infinity War ya. Iya, lama ya. Infinity War di top lane ini. Iya sih, memang ini sebenarnya ya, kalau Expilian apalagi Expilian yang ini, mereka tuh cuma adu dansa. Mereka cuma adu dansa. Padahal nggak ada Esmeralda-nya, ya kan? Tapi ya benar gitu, mereka cuma dance-dance aja di arah atas, cuma clearing-clearing. The real action tuh biasanya di gold lane zaman sekarang itu. Di Expilian ya, gitu mereka ya. adu gebuk, mereka adu mekanik, tapi ya nggak ada Damage yang terlalu berlebihan ya. Iya, soalnya dua-duanya tuh sustainable banget. Betul. Dan sekarang dengan neutral objektif pertama, Turtle yang sudah spawn di arah atas, pastinya kedua tim bakal coba untuk melakukan rotasi di arah atas itu. Tapi kita lihat siapa yang akan coba untuk mungkin mirroring. Karena kalau dari Bigetron Beta, mereka nggak priority di arah atas loh. Mereka Uranusnya melakukan cutting, that's it. Mereka menuju ke arah bawah. Roger dan juga Barbosa sudah siap di sini untuk melakukan gank terhadap Razel. Tapi trap yang sangat bagus dari Razel bisa langsung membuka mapnya untuk Alter Ego X. Setelah ketahuan langsung Alter Ego X mencoba untuk dapetin satu turtle-nya karena Mars garis depan sana informasi sudah diberikan dan yes, Mars dapetin satu turtle yang pertama. Teman-teman dari Bigetron Beta kali ini coba untuk mengambil objektif yang lainnya. Mereka lagi ketinggalan gold tapi mereka nggak akan tinggal diam karena mereka punya Moreno, mereka punya late game insurance tentunya, dan Moreno ini akan diharapkan punya cukup stuck di menit ke-5 nanti ada 100 kalau bisa 100 lebih, dan menuju ke menit 13 gua rasa udah bisa dapat 200 dan lagi. What a play banget ya Razel. Dia naruh satu trap di sana dan ketahuan dua member dari Bigetron Beta. Sementara itu Monster dan juga Simba masih cukup alot pertarungannya. Simba cukup berani untuk melakukan cutting minion karena dia sadar Expilian gak akan pernah diganggu. Sementara itu untuk gold lane harus berhati-hati dengan adanya dua roamer yang udah steady di sana. Leo Murphy dan juga Gamora. Oh, satu sniper masuk ke dalam tubuh Razel. Ini bakal jadi two sides of the story sih. Kayak kedua tim memiliki win condition yang sangat berbeda. Di mana Alter Ego X mereka mau mainnya untuk early game control menuju ke arah snowball di mid game. Di mana Bigetron Beta mungkin mereka lebih ke late game sih, mid to late. Di mana Alter Ego X itu early to mid.
Sebenarnya dulu dari Bigetron ya. Dari Bigetron terlebih dahulu dia bakal enak banget untuk daerah midnya, tapi silakan udah teamfight. Oke, sudah ada Tempest of Blade dikeluarkan. Mars kali ini dapetin satu purple buff yang cukup mahal dari seorang Kardo. Oh enggak, Kardo juga dapat ternyata. Bukan dicolong. Jadi itu adalah suatu inisiasi yang cukup menggetarkan hati bagi anak-anak Alter Ego. Tapi sementara itu dari Simba dan juga Muser. Ini gue sampai udah kehabisan kata ngeliatnya mereka berantem gitu loh. Gak akan pernah selesai. Berdansa terus menerus. Tari-tarian dari Simba, Uranusnya akan siap sedia. Dengan dia udah punya cutting minion, tentunya dia punya space untuk dapetin beberapa objektif. Di sisi lain dia bawa Barbosa dalam ancaman cukup besar. Karena damage yang diberikan oleh Alter Ego yang cukup masuk ke dalam tubuhnya. Never yang benar-benar on point. Kali ini dapetin 2 orang. Kardo dan Gamora terkena efek stun. Dan mau tidak mau Kardo harus mundur ke arah belakang. Dan termakan sudah untuk seorang Gamoranya. Ditambah dengan Tarat yang sudah hancur. Membuat Bigetron dalam ancaman cukup besar. Moreno masih bisa mundur ke area belakang. Untungnya dia bisa selamat. Kalau tidak akan ada 3 member yang hilang di tangan Bigetron Beta. Oke, balik lagi ke pembahasan ya. Dimana dari teman-teman Bigetron Beta ini bakal ada scalingnya di arah mid game mungkin di menit 12. Tapi sepertinya Simba terjepit. Aha, Simba terlalu nafsu berada di sana. Mencoba untuk mengambil tukar kepala. Tapi lihat dari Barbosanya udah mulai digigit dengan item kupa yang dimiliki oleh Raizel. Malahan dari Barbosa yang bakal selamatkan. Tapi Raizel dalam ancaman itu cukup parah sekali. Tapi di sisi lain Kardo menyelamatkan diri dari teman-temannya. Dia langsung coba untuk membackup serangan ini buat Alter Ego X. Tapi Raizel tuh kalau misalnya nggak ada come to Popol, come to Popol mungkin beda cerita. Ya, susah sih. Ini juga ingat yang tadi gue mention ya. Alter Ego mereka mainnya early to mid. Bigetron Beta mereka mainnya mid to late. Artinya apa? Mereka harus sama kayak game pertama. Mainnya itu tunggu sampai mereka mendapatkan power spike. Jangan proaktif. Mereka proaktif malahan salah karena Alter Ego tinggal react, tinggal ikutin mereka kemana dan itu yang terjadi gitu kan. Bigetron main di arah bawahnya, mereka coba untuk melakukan atau paksa fight, akhirnya Alter Ego X yang menang. Bigetron Beta mereka harus reaktif, mereka harus tunggu sampai musuhnya melakukan pergerakan baru mirror. Kita udah mainnya di side yang terbalik aja gitu loh. Jangan terlalu banyak maksa fight karena itu juga kemenangan mereka di game pertama dari sana gitu loh. Benar. Dan ini kalau gua rasa Bigetron Beta bakal coba untuk melakukan bisa dibilang inisiasi yang menguntungkan sampai ke arah late game nanti. Oke, mereka belum dapetin 1 point kill sama sekali, tapi setidaknya mereka coba untuk dapetin kali ini di area atas. Sudah ada Demonic Force dan Gamora dalam ancaman yang cukup besar. Masih bisa flicker untungnya, tapi lihat hanya menilai kematiannya saja. Kardo kali dalam ancaman cukup besar. Tempest of Blade itu dibuka dan killing spree untuk seorang Mars. Looking for more. Barbosa dalam ancaman juga. Bon Simbolnya melamatkan diri dari kematian, tapi Jaya di garis depan. Masih ada Black Sage yang melamatkan diri dan ditambah 1 point kill untuk Alter Ego X. 7-0 di menit yang ke-8 ini. Ini sebenarnya sama terus sih yang tadi gue bahas ya. Awalnya itu mereka nggak boleh proaktif. Mereka tadi menuju ke arah atas tanpa adanya movement dari Alter Ego X, tanpa ada yang setup. Dan akhirnya mereka langsung ke punish. Dan ini yang bakal terjadi terus-terusan. Bigetron Beta mereka harus langsung coba untuk merubah game plan mereka sekarang. Karena kalau enggak, Alter Ego X snowballing yang mereka sudah lakukan. 6.000 gold lead Gio dan Joji. Ini bakal terus-terusan menjadi positif outcome lah buat mereka, 7-0. Ini snowballnya benar-benar parah banget dan bahkan kalau misalkan kita lihat ya, sebenarnya kalau dilihat dari Foviusnya, dia mau target siapa, tapi ternyata works banget. Karena kenapa worksnya itu dari Foviusnya, gue baru ngerti kenapa first pick ada Fovius adalah karena untuk bisa memberikan damage tambahan di saat Tempest of Blade dikeluarkan seperti sekarang. Iya, Simba nggak bisa kemana-mana, langsung ditumbangkan. Tapi no, masih ada Barbosa bersama juga dengan bouncing ball dia untuk stop engagement dari seorang Mars. Moreno pun melakukan bad impact yang ke arah depannya. Coba untuk melakukan damage flicker dan bisa kabur dari item kupanya. Dan ternyata itu cuman sedikit invade untuk ke arah orange box. Mereka tidak mau overcome. Dan snowball dari Alter Ego X di game kali ini benar-benar rapi sekali. Dan bahkan turretnya dari Alter Ego X aja tuh baru aja yang tumbang. 1 di arah bottom lane. Lordnya Lemon udah keluar memang, tapi kalau misalkan kita lihat dari nanti team fight akan datang, Bigetron Beta harus bisa agak berlindung dulu di arah turretnya. Karena kenapa? Dengan network berbeda 6.000 dan Roger dengan itemnya ini dari goldnya baru 4.000. Endless Battle pun belum jadi, baru ada Windtalker yang berarti Lycan Pulse ini nggak bakal bisa se-eksplosif di mana ia sudah mengamankan Endless Battle dibandingkan dengan adanya Link. Dengan adanya Endless Battle dan juga Demon Hunter slot lagi menuju ke arah War X. Wah, bisa dibilang ini bisa jadi combo yang sangat baik sekali jikalau dikombokan lagi dengan Nominum Blast dan juga Demonic Force dari seorang
obvious. Gila itu Ryzel ya. Diam-diam menyakitkan Simba yang suitable seperti itu langsung hilang. Tapi lihat Barbosa dan juga Cardo. Sebenarnya udah standby. Nggak mau terlalu ambil resiko ke arah belakang. Dan Cardo pun hanya coba untuk cicil-cicil aja. Di menit ke-10 ini Lord yang biasanya sudah mulai muncul di lane off dan berjalan ke area bawah. Teman-teman dari Bigetron Beta mencoba untuk mendefense di area atas dan juga di area bawah. Bakal susah banget sih. Mereka ini juga komposisinya bukan cuman mereka bagus di dalam pushnya dan juga dalam team fight di early to mid, tapi siege-nya yang bakal menyeramkan sekali. Karena ada Lilia yang melakukan push dengan sangat besar, dengan sangat baik ke wave minionnya dan juga Popol yang bisa ya udah hit turretnya dengan gratis gitu loh. Apalagi di sini kalau misalnya udah masuk inhibitor turret bersama juga dengan Lord, itu bakal melt turretnya. Dan ini kita lihat Bigetron Beta, apakah mereka bisa melakukan defense, coba untuk melakukan damage terhadap seorang Lord yang sudah ditumbangkan. Tapi kelihatannya ini Simba juga belum mencapai item power spike yang dia butuhkan untuk menjadi tanky lah. Iya bener banget sih. Ini Bigetron Beta coba tarik ulur sebenarnya. Bawa benar-benar ke arah late game. Mereka coba untuk memaksimalkan dari Moreno dan juga Cardo. Lihat Moreno aja belum tumbang sama sekali. Tapi si lain kali ini, dari Alter Ego X benar-benar mencoba untuk menghancurkan lini tengah yang dimiliki oleh Bigetron Beta. Sedangkan dengan adanya Popol Kupa coba untuk cicil-cicil, tapi si lain di area bawah kali ini. Coba jadi target operasi berikutnya. Ini benar-benar dibikin repot Bigetron Betanya. Atas, bawah, tengah benar-benar dimajuin oleh Alter Ego X. Sambil menunggu nanti 1 menit ke depan Lord akan muncul di lane of down. Iya, dan semua itu dimulai dari Ryzel sih kalau boleh jujur ya. Karena kenapa? Di arah gold lane Ryzel udah dapat winning lane-nya dengan sangat-sangat baik. Sementara kalau kita lihat ke arah Munster emang ada Infinity War. Tapi pada akhirnya karena Ryzel menang di arah gold lane-nya, setidaknya akan ada pergerakan ke arah Munster yang bisa membantu untuk menumbangkan Simba. Yang sampai sekarang Simba pun udah kelihatan 0-2-0. Di arah laning, di arah mid lane-nya. Dan kalau misalkan ditanya untuk 1v1 situation ya jelas dari Marsnya ini bakal punya power lebih tinggi dibandingkan dengan seorang Roger. Karena balik lagi, Roger sekarang itu adalah dengan Endless Battle, bukan Berserker Fury, Hasklaw, ataupun Scarlet Phantom. Oke, mari kita lihat di sini apa yang mereka bisa lakukan. Sebenarnya ya kalau Bigetron Beta di dalam posisi sekarang 12 menit udah hampir 10.000 gold. Oh my god, damage Simba nggak bisa. Oh gila. Popolnya loh. Popolnya damage-nya itu kayak Lunox. Soalnya kayak dia Eudora. dari early dia udah punya BOD, Pak. Nah, itu sih. Di Iya. menit kelima udah punya BOD, udah sakit banget bagi seorang Ryzel tentunya ke dalam tubuh teman-teman dari Bigetron Beta. Apalagi Lordnya udah enhance kali ini akan menjadi target operasi bagi Alter Ego X. Lihat linknya udah berjalan jauh ke area atas melakukan split push untuk memberikan sebuah penetrasi di area atas supaya teman-teman dari Bigetron Beta nggak bisa masuk ke area Lord Pit-nya. Dan yes, Lord kali ini bisa diamankan. Lagi dan lagi Bigetron Beta terpaksa harus bisa mendefense di area penyerangan yang dibuat oleh Alter Ego X. Moreno akan menjadi salah satu tumpuannya bersama dengan Gamora, bersama juga dengan Cardo. Tinggal bagaimana Simba dan juga Barbosa bisa make play ataupun bisa melakukan El Momento supaya bisa menculik satu persatu member dari Alter Ego X. Dan ini dia, jangan lupa untuk teman-teman semua saksikan keseruan MPL season yang ke-9 tanggal 18 Februari sampai 24 Februari 2022. We own this. 24 April. Iya, 24 April. Kalau nggak pendek banget dong Bener. ya. Tapi oke. Anyways, Mohon nih, maaf. kalau kita lihat ngomongin pendek, Iya. game ini kayaknya nggak akan pendek sih. Soalnya Bigetron Beta, oke, udah ada gold lead yang sangat besar dari Alter Ego X. Tapi lihat gak dari tadi high ground itu bagus banget. High ground-nya bagus. Beatrix, Cecilion. Ini bakal susah banget untuk crash. Tapi nyicil-nyicil dikit-dikit bakal dapat kayak Tarat gini, bakal dapat karena enhance lords-nya. But mereka nggak mungkin, oh wait a minute Simba, langsung di take down. Tapi masih ada implosion, masih bisa survive di sana dengan consecration. Dan dua inhibitor turret bakal langsung dihancurkan. Apakah high ground-nya bisa save dia? Save mereka sekarang kelihatannya masih di dalam posisi ini. 13 menit, 8-0 dan 10.000 gold lead. Wah. Masih bisa tertahan tentunya sambil menunggu Lord Evolve mungkin akan menjadi salah satu jawaban untuk Alter Ego X ataupun menjadi salah satu kunci bagi Bigetron Beta yang nanti akan melakukan join fight. Tapi lihat di area bawahnya teman-teman dari Bigetron Beta kali ini mencoba untuk mendefense dengan sangat baik. Sudah ada Demonic Force dikeluarkan tapi belum dapetin siapa-siapa. Bahkan dari Bigetron Beta sudah kehilangan setiap turret yang dimiliki. Udah ompong semuanya. Tinggal bagaimana mereka men-setup atau mencicil. Atau memberikan Moreno space. Bisa farming dan juga Cardo dikasih space untuk bisa dapetin item-item yang lebih jahat lagi.
Simba membuka mapnya di arah bawahnya. Barbosa coba untuk melakukan zoning terhadap Mars, tapi damage-nya juga dari seorang Ling. Ini yang bakal langsung ketangkep, time space digunakan, tapi tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Mars harus di zoning, dan ini bakal menjadi momen untuk Bigetron Beta mungkin untuk melakukan ya stacking dan juga farming lebih aman sekarang, karena minionnya sudah masuk ke dalam area mereka. Itu udah sakit banget loh tadi sesi Leonnya, kalau kita perhatiin ya. Satunya 3 bar. Iya, satunya 3 bar. Mars dalam ancaman juga. Ini bakal jadi informasi yang bagus untuk Bigetron Beta. Karena mereka udah menuju menit 15 auto ke late game. Jadi harusnya udah mulai dipegang sama mereka untuk permainannya nanti. Tapi kita lihat aja dari objektif yang akan dimainkan oleh teman-teman Alter Ego X. Karena setengah menit lagi Lord akan muncul bagi kedua tim. Oke, sejauh ini dari mata Ninja Suji melihat bahwa jalan ninja untuk menuju kemenangan dari Bigetron Beta adalah dengan seperti tadi Mirko bilang, dari zoningnya. Cecilian dengan Sanguine Claws, tambah lagi dengan Bad Impact, tambah lagi Rodrigo. Gamora dengan banyaknya Grenade Launcher, itu bakal enak banget. Tapi ini dia, tim fight sudah mulai. Iya, nggak bisa kemana-mana, langsung nomor 16 kali digunakan, dan lihat Ryzel mendapatkan mega kill-nya. Langsung ditumbangkan begitu saja juga. Udah ada Cardo dan juga Moreno yang ditumbangkan. Tidak Cardo, actually Gamora dan juga Moreno. Cardo mendapatkan kill di arah belakang melawan JHH, tapi dengan 2 high ground damage, high ground potential yang mereka memiliki sudah ditumbangkan. Ini kelihatan yang bakal menjadi Alter Ego X yang maju ke depan dan end game-nya. Lemur Vistan ke arah depan, Barbosa nggak bisa ngapain, langsung ditumbangkan begitu saja. Simba menggunakan Consecration-nya, tapi tidak bisa. Cardo ke arah belakang, shutdown didapatkan, tapi base-nya bakal menjadi target dan Alter Ego X bakal equalize 1-1 di dalam game yang kedua. Wah, menjadi game yang ketiga untuk kita semua. Karena kali ini benar, mungkin tadi prediksi dari Mirko dan juga Choji tadi ya. Kalau di game pertama cukup panjang, mungkin di game kedua nggak terlalu panjang. Dan benar aja terjadi. Di game kedua kali ini, gamenya nggak terlalu panjang dan memang untuk Alter Ego X langsung bermain objektif. Mereka sadar betul kekuatan dari Bigetron Beta ada di late game. Mereka nggak mau sampai hal itu terjadi. Dengan pemilihan Popol Kupa menurut gua adalah satu hal yang sangat bijak banget. Dan bandnya Clean Brody, wah Itu udah bijak banget sih. Dia benar-benar, aduh sampai lupa pakai masker saya Pak. Tapi gini, kalau misalkan kita lihat dari bagaimana caranya game tadi berjalan adalah dengan pertama winning lane dari Alter Ego benar-benar diraih banget untuk di arah gold lane-nya. Dan di arah gold lane pun ada shield yang tumbang. Dan akhirnya dari arah Monsters yang menggunakan Foveos itu langsung dibantu dan akhirnya Infinity War telah berhenti. Dan dari situ pun kita bisa melihat bahwa banyak sekali pinch point yang dilakukan untuk melakukan invasi juga karena jungler teman-teman dari Bigetron Beta mengingat power mereka ada di arah mid to late game-nya. So, untuk di arah early game-nya dengan adanya dari spark sedikit di mana Popol Kupa langsung mendapatkan footing-nya dan itulah yang membuat teman-teman dari Alter Ego X bisa meng-scouting, men-rendezvous ke arah jungler dengan sangat-sangat baik dari Bigetron Beta. Nah sebenarnya tadi kalau menurut Mata Ninja Joji, Bigetron Beta bisa mengembalikan keadaan. Contohnya adalah dengan menahan atau meng-stalling ke arah late game terlebih dahulu. Tidak perlu banyak sekali pergerakan